Tugas proyek filsafat pendidikan dengan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memang bukan seorang penulis yang prolifik, tetapi gagasan-gagasan besarnya justru teraktualisasikan dalam aksi nyata gerakan pembaruan Islam dalam wadah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Gerakan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menawarkan konsep Islam yang berkemajuan. Sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912 hingga kini, konsep Islam yang berkemajuan tetap menjadi kata kunci gerakan pembaruan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah lebih banyak diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan, tesis dengan judul Pemikiran Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tinjauan Filsafat Pendidikan Progresivisme. Ini mengkaji konsep-konsep pemikiran filosofis menggunakan konsep pemikiran pendidikan John Dewey. Dari hasil penelitian ini, ditemukan banyak titik temu konsep-konsep filosofis pendidikan Islam berdasarkan tinjauan filsafat pendidikan progresivisme. Sekalipun memiliki kesamaan konsep antara pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan filsafat pendidikan progresivisme, khususnya pemikiran-pemikiran filosofis John Dewey. Tetapi, perbedaan cara pandang atau worldview antara bangsa Barat dengan Timur menyebabkan dua konsep progresif ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari perbedaan cara pandang tersebut melahirkan konsep-konsep ontologis atau metafisika yang berbeda. Dengan perbedaan cara pandang tersebut juga telah melahirkan perbedaan konsep dualitas pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler atau Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah atau historical approach dan hermeneutika atau hermeneutic approach untuk mendapatkan informasi akurat seputar konsep pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nyaris tidak meninggalkan karya tulis kecuali beberapa artikel. Tinjauan filsafat pendidikan progresivisme untuk mengungkap kesamaan sekaligus perbedaan konsep-konsep kunci antara pemikiran pendidikan Islam berkemajuan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pemikiran filsafat progresivisme menurut John Dewey. Alasan kami memilih Kiai Haji Ahmad Dahlan Karena beliau selalu memerintah kita untuk menuntut ilmu di mana saja dan kapan saja, tetapi kita jangan sampai lupa kepada Sang Maha Pencipta. Karena ia sebagai peletak dasar pendidikan modern di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memainkan peran yang penting dalam modernisasi pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. Dan dengan sifat kemandiriannya, serta tidak membeda-bedakannya suku, ras, dan agamanya, serta nasionalisme yang kuat yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itulah yang dapat diteladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan. Karena beliau banyak melahirkan gagasan-gagasan pendidikan yang baik serta bersifat membangun, serta beliau mengajarkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk kita menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia, serta mengerti tentang ajaran agama. Karena beliau melahirkan banyak sekali gagasan dan konsep-konsep pendidikan yang sangat bagus dan sangat baik. Salah satu konsep pendidikan yang diterapkan beliau adalah pendidikan karakter. Menurut beliau, hal pertama yang harus diterapkan dan ditanamkan dalam diri peserta didik adalah karakter. Peserta didik harus menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang ada dalam dirinya, agar mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pendidikan yang banyak melakukan pembaharuan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Beliau merupakan sosok yang tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan. Beliau juga mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, mempunyai rasa toleransi dan menghargai satu sama lain. Motivasi kami menjadi seorang pendidik. Motivasi saya menjadi seorang pendidik adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, agar pendidikan dapat terwujud, diperlukan tenaga pendidik yang berlatar belakang mengerti akan profesi keguruan. Motivasi saya untuk menjadi seorang pendidik adalah saya ingin membagi ilmu yang saya miliki kepada siswa saya. Yang kedua, saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, dengan menjadi seorang pendidik, otak saya akan selalu terasah dengan inovatif-inovatif yang saya lakukan dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi seorang pendidik, menurut saya, akan menjadi figur dalam perjalanan hidup seseorang menggapai cita-citanya.
Motivasi saya ingin menjadi tenaga pendidik adalah karena saya ingin memberikan ilmu kepada peserta didik atau orang-orang yang membutuhkannya. Contohnya, ke sekolah yang berada di tempat-tempat terpencil atau pedesaan yang membutuhkan tenaga pendidik. Motivasi saya sebagai calon pendidik adalah saya berharap dapat menanamkan nilai-nilai karakter dan juga moral pada diri siswa saya, agar mereka selalu mengedepankan akhlak dalam bertindak. Dan juga saya berharap bisa menjadi guru yang sukses dalam membimbing dan mengajarkan siswa saya, agar mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berhasil dan mengharumkan nama bangsa dan juga negara. Motivasi saya untuk menjadi seorang pendidik, saya ingin mengabdi pada negeri, khususnya kepada daerah yang tidak menjadi pusat perhatian pendidikan di Indonesia. Saya ingin berbagi ilmu yang telah saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan. Setelah saya menjadi seorang pendidik, saya akan berusaha untuk menjadi pendidik yang profesional, yang mengajarkan kebaikan kepada peserta didik saya. Dan saya tidak lupa juga akan mengajarkan kepada mereka untuk mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, rasa toleransi, serta menghargai antar sesama.